Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue akan membahas sebuah film terbaru dari anime Sword Art Online, yaitu Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night, yang lagi tayang sekarang di bioskop. Sebelum gue nonton kemarin, gue sempat posting di story Instagram gue, mengatakan bahwa ini adalah anime yang mengubah budaya kewibuan di Indonesia gitu. Nah, kenapa gue berani bilang bahwa anime SAO ini adalah anime yang mengubah budaya ngewibu di Indonesia? Karena gue inget banget waktu itu tahun 2012-2013 ketika anime ini awal-awal tayang, Sword Art Online ini adalah salah satu anime baru pertama yang gue tonton ketika era internet. Sebelumnya gue nonton anime tapi itu waktu kecil di TV, atau waktu itu gue juga sempat nonton juga Hunter x Hunter 2011 atau One Piece dan Naruto. Tapi itu notabene adalah anime yang lama yang gue lanjutin doang di internet. Tapi SAO ini adalah anime yang bener-bener baru, yang pertama gue temuin dari teman-teman juga, dan gue lanjutin nontonnya karena era internet gitu. Dan gue rasa juga banyak juga dari teman-teman wibu yang kayak gue. Kalau lo gimana? Apakah SAO juga anime pertama yang lo tonton di internet? Atau apa sih anime pertama yang lo tonton di internet? Ketika anime ini awal-awal tayang, gue sempat pergi ke event di Jepangan pertama gue, itu Enichishai. Dan di sana gue menemukan bahwa banyak banget cosplayer yang cosplay jadi Kirito dan Asuna juga mungkin ya. Itu gara-gara demam SAO tuh, banyak banget yang jadiin Kirito sebagai husbu dan Asuna sebagai waifu ya. Tapi kalau gue inget-inget, ternyata itu udah 9-10 tahun yang lalu gitu, udah lama juga ya. Dan kenapa sekarang gue cerita tentang itu lagi? Karena nih, film SAO progresif ini mengambil cerita tentang awal-awal SAO alias season pertamanya. Bedanya ini menggunakan sudut pandang dari Asuna. Menarik ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, seperti biasa gue akan kasih tahu dulu nih cerita tentang film anime ini, supaya lu dapat gambaran tentang apa sih cerita dari film ini. Buat lu yang mungkin udah nonton SAO season pertama, mungkin lu udah tahu bahwa premis anime ini tentang apa, yaitu tentang sebuah permainan online bernama Sword Art Online yang menggunakan teknologi bernama Nerve Gear yang memungkinkan penggunanya untuk benar-benar masuk ke dunia virtual dan menjalani kehidupan game layaknya kehidupan di dunia nyata. Masalahnya, ketika hari pertama game ini dirilis secara resmi, banyak pemain yang waktu itu login nggak bisa log out, alias dia kejebak di dalam game tersebut. Nah, untuk bisa keluar, mereka harus menyelesaikan game tersebut, yang mana game ini ada 100 lantai atau 100 level, dan mereka harus benar-benar menyelesaikannya. Masalahnya, kalau karakter mereka mati di dalam game, mereka benar-benar akan mati di dunia nyata. Nah, bedanya film ini dengan seriesnya dulu, seperti yang gue bilang di awal tadi, film ini menggunakan sudut pandang dari Asuna. Selain itu, akan ada juga karakter baru khusus dari movie ini, yaitu Mito namanya, yang pakai sabit ini. Dia ini sebenarnya di dunia nyata adalah temannya Asuna di sekolah. Dia adalah orang yang mengajak Asuna untuk main game SAO bersama-sama. Di awal game ini, atau di awal cerita film, mereka akan berpetualang bersama. Tapi, Asuna yang lu lihat di series ini yang muncul di episode 2, ini kan karakter agak-agak pendiam, penyendiri, bahkan awal-awal sempat bersikap agak dingin ya gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari apa yang terjadi antara Mito dengan Asuna di film ini gitu. Jadi kalau lu mau tahu kenapa Asuna sempat bersikap penyendiri gitu, lu bakalan tahu jawabannya di interaksinya dia dengan Mito di film ini. Nah, tapi pertanyaannya apa sih sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua yang sampai-sampai bikin sikapnya Asuna kayak gini? Terus pertanyaan kedua adalah kenapa ya Mito nggak muncul di seriesnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Lu bisa temukan jawabannya di film ini. Sebelum gue mulai nonton filmnya, ada seorang teman gue yang nonton lebih dulu. Dia bilang bahwa film ini jadi menarik karena menggunakan sudut pandang Asuna, yang mana dia karakter cewek dan dia lebih emosional gitu. Dan setelah gue nonton kemarin, gue jadi paham kenapa. Sebagai perbandingan, ketika ada awal insiden SAO, di seriesnya lu bisa lihat karakter Kirito di sini memang sempat bingung, memang sempat takut ya. Tapi di menit selanjutnya dia bisa langsung berpikir cepat, dia langsung mikirin apa yang harus dilakukan dan dia langsung cabut gitu untuk melakukan petualangannya. Tapi di sini Asuna memberikan respon yang berbeda. Tapi reaksi Asuna di sini menurut gue lebih manusiawi ya, karena di sini dia sempat sedih nggak bisa keluar, gimana dia dengan keluarganya dan gimana di urusan dunia nyatanya gimana gitu. Terus dia juga sempat panik, dan yang terpenting dia sedih karena takut mati gitu. Karena kalau mati di sini kan mati di dunia nyata beneran ya. Itu kan sangat-sangat manusiawi, harusnya kan orang takut gitu. Dan ini sebenarnya ada reaksi yang sebenarnya mungkin mewakili reaksi dari pemain lainnya yang banyak, tapi
nggak tersorot gitu. Dan karena Asuna di sini seorang perempuan yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik, walaupun sebenarnya adegannya pendek, tapi karena Asuna yang menampilkan dia nangis dan dia ketakutan, itu dapet banget sih emosinya menurut gue. Tapi bukan cuma adegan emosi sedihnya gitu, ketika emosi-emosi awal Asuna yang ditampilkan juga menurut gue asik banget sih untuk ditonton. Jadi ketika awal film kan Asuna ini kan newbie banget ya, dia bukan gamer. Jadi ketika dia masuk ke game SAO, bahkan dengan polosnya dia pakai avatar asli dan nama asli. Itu kocak sih. Jadi ekspresi-ekspresi Asuna yang polos, lugu, dan ekspresif bikin ceritanya jadi lucu dan fun untuk ditonton gitu. Bahkan gue sampai menduga jangan-jangan kalau sudut pandang Asuna ini ditampilkan di awal dulu, akan jadi makin banyak orang yang jadiin Asuna sebagai waifunya, karena memang waifuable banget, lucu banget ya emang. Film ini juga banyak menampilkan hal-hal yang tidak terjelaskan di season satunya dulu, karena sejauh yang gue inget, episode-episode awal di season satunya dulu itu lebih banyak lompat-lompat dan lebih banyak menyoroti petualangannya Kirito gitu. Jadi di sini lo bakal ngelihat banyak hal yang merupakan asal-usul dari kehidupannya Asuna. Pertama, lo bisa tahu asal-usul gimana Asuna masuk ke game SAO gitu kan. Notabene dia bukan gamers ya, tapi gimana sih dia bisa main game ini. Kedua, lo juga bisa ngelihat pertemuan pertama Asuna dan Kirito yang tidak ditampilkan di seriesnya. Ketiga, ini ada adegan minor yang menurut gue lucu sih sebenarnya. Lo bakalan tahu gimana asal-usul dari gaya rambutnya Asuna. Karena menurut gue gaya rambut Asuna ini sebenarnya simpel ya, tapi menarik gitu, lucu aja sih menurut gue, yang kepang-kepangnya itu. Dan yang terpenting lu bakalan tahu apa yang terjadi antara Asuna dengan teman pertamanya di game ini, yaitu Mito. Walaupun sebenarnya kalau dicocokin antara series dengan movie-nya ada sedikit kurang match. Dan sekali lagi karena Asuna ini cukup emosional, jadi apa yang terjadi antara Asuna dengan Mito ini bisa dibilang cukup berat sih. Tapi gue gak mau spoiler apa yang terjadi di antara mereka, lu tonton sendiri aja. Tapi intinya gue bersyukur karena gak seburuk yang gue takutkan. Secara keseluruhan gue merasa bahwa film ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu setengah bagian awal dan setengah bagian ke belakang. Setengah bagian awal menurut gue tuh bagus gitu, karena di sini kita lihatkan sudut pandang Asuna yang menarik, fresh, dan bahkan ada banyak sekali visual baik itu pemandangan ataupun adegan berantem yang indah dan memanjakan mata menurut gue. Tapi setengah bagian ke belakang tuh menurut gue biasa aja sih, karena mungkin udah nonton SAO juga ya. Jadi ya nggak istimewa-istimewa banget. Apalagi last boss di sini adalah bos di episode kedua. Jadi pertarungan terakhirnya tuh ya biasa aja, nggak istimewa. Walaupun sebenarnya ada beberapa adegan penambahan pertarungan, tapi ya lu tahu lah ya apa yang akan terjadi dengan si last boss ini. Lu tahu gimana cara mereka mengalahkannya. Sebenarnya nggak istimewa banget sih. Tapi gue merekomendasikan film ini untuk dua golongan orang nih. Yang pertama, untuk lo yang belum nonton SAO sama sekali, ini bakalan jadi tontonan yang bagus menurut gue. Dan yang kedua, buat lo yang pengen nostalgia juga sama kayak gue nih, ini akan jadi tontonan yang menarik sih. Karena ya udah 10 tahun men, udah hampir 10 tahun kita nonton film ini, dan ya lo bisa ngelihat lagi gimana adegan-adegan di awal, dan itu jadi nostalgia yang bagus sih. Apalagi uniknya di cerita anime SAO, si teknologi Nerve Gear ini pertama kali ditemukan di tahun 2022. Yang mana 2022 itu kan tahun sekarang nih di dunia nyata. Tapi karena kita sayangnya belum bisa menikmati game virtual SAO kayak di cerita, ya udahlah kita nonton filmnya aja dulu. Oke, jadi itu tadi review singkat tentang Sword Art Online movie progresif Aria of the Starless Night. Dan gimana menurut lo? Apakah lo ada yang udah nonton juga? Kalau lo udah tonton, lo juga bisa sharing gimana pendapat lo. Tapi kalau lo belum nonton, lo tinggalin komentar juga apakah menurut review ini lo jadi tertarik atau jadi biasa aja untuk nonton. Gue juga pengen tahu nih pendapat lo. Nah, buat lo yang mau nonton, gue punya pesen nih. Jadi setelah nonton, lo jangan buru-buru cabut dari bioskop. Lo tungguinnya dulu kreditnya sampai selesai, karena di sana akan ada post kredit berupa pengumuman penting. Gue nggak tahu lo udah tahu pengumumannya atau belum, tapi sebenarnya udah banyak tersebar di internet ternyata bahwa Sword Art Online movie progresif ini akan ada film lanjutannya. Dan ya katanya sih 2022 juga, alias tahun ini juga. Jadi jangan-jangan kita bakalan bisa cepat nonton film progresif yang kedua ini nih. Gue juga kalau ada lagi mau nonton lagi sih, kayak gitu. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Lo juga bisa ketemu dengan Kita Bukan Wibu di Instagram atau di Instagram pribadi gue. Kalau lo suka sama videonya atau lo mau dukung channel ini, lo bisa like, comment, subscribe, dan share juga yang penting. Tapi kalau lo nggak suka dengan videonya, lo bisa dislike aja, nggak apa-apa, itu hak lo juga.
Tapi thank you banget buat lo yang udah nonton dan dukung channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.